Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa lagi dengan saya, Ena Juana, pembina literasi dari SD Negeri Danuar, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan buku kedua dengan judul Tambelo Meniti Hari di Otakwa, yang ditulis oleh Redit Kurniawan dengan penerbitnya Era Adi Citra Intermedia dengan jumlah halaman 134. Review buku yang akan disampaikan kali ini menggunakan teknik AIH. Alasan saya memilih buku ini karena Tambelo Meniti Hari di Otakwa sempat viral di tahun 2012 yang menyebabkan buku ini ditarik dari buku perpustakaan sekolah sebagai buku pengayaan karena dilansir isinya tidak sesuai dengan usia anak sekolah dasar. Nah, saya menjadi penasaran dan ingin memastikan apakah berita itu benar. Makanya saya mengambil Tambelo Meniti Hari di Otakwa sebagai buku kedua dalam Tantangan Literasi 2023. Isi dari buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sederhana yang dirawat dan dibesarkan oleh kakek yang seorang veteran karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Berangkat dari tindakan yang tidak pernah dilakukannya yang menyebabkan pemuda ini harus rela meninggalkan kota dan kakek kesayangannya demi untuk menyelamatkan dirinya. Pemuda ini bernama Roni. Dia akan menyusul sepupunya yang bekerja di Timika, Papua. Pertama kalinya Roni bepergian ke tempat yang belum pernah dia singgahi dan naik kapal besar ke Limutu dengan tujuan Timika, Papua. Banyak pengalaman yang diambil dari perjalanan ini yang selama 6 hari mengarungi samudra. Mulai dari bertemunya dengan para calo kasar di kapal, berjumpa dengan seorang ustadz yang baik hati yang menjadi panutannya selama berada di atas kapal. Dan yang paling pahit, Roni kehilangan dompet dan segala isinya. Nah, pada paragraf inilah ternyata yang merupakan kontra atau yang diviralkan saat itu memang benar adanya. Ini ketika Roni berada di sebuah bar. Dalam kapal tersebut menjadi bacaan yang merusak image dari buku Tambelo Meniti Hari di Otakwa. Padahal jalan ceritanya bagus, seru, karakter tokohnya bisa jadi panutan buat kita. Karena Roni seorang yang bersahaja, jujur, patuh pada orang tua dan agama, berani dan juga bertanggung jawab. Dalam perjalanan menuju Timika, Papua, karena sebuah insiden yang menyebabkan perahu yang ditumpangi Roni hancur berantakan karena bertabrakan dengan pohon yang melintas di arus sungai tersebut, yang menyebabkan seluruh penumpangnya tercebur ke dalam sungai. Mereka menyelamatkan diri, ada yang berenang menuju tepian, ada juga yang mengambil
potongan perahu untuk menjadi penopangnya, dan juga ada yang terbawa hanyut dan tenggelam, termasuk Roni dan kedua calon guru yang dikirim ke Pulau Kamaro. Sepertinya tujuan Roni untuk pergi ke Timika, Papua kandas, karena Roni tergeletak dan tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh penduduk yang melintas di sekitar sungai, dan mereka membawa Roni ke kampung tempat mereka tinggal. Setelah Roni sadar, setengah dipaksa, Roni harus memakan tambelo. Tambelo itu adalah hewan sejenis cacing yang bentuknya panjang dan pipih, berwarna putih dan transparan, ada guratan kecil kecoklatan, dan kepalanya yang keras. Semula dalam hati Roni merasa jijik dengan makanan tersebut, karena itu sangat asing dan tidak mungkin untuk dimakan. Tetapi untuk menghargai penduduk yang menyelamatkan dirinya, maka akhirnya Roni terpaksa harus memakan tambelo tersebut. Tetapi setelah dimakan, ternyata tambelo itu rasanya gurih dan manis. Dan menurut kepercayaan suku Kamaro, bahwa tambelo tersebut mempunyai khasiat untuk meningkatkan stamina tubuh dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata benar saja, setelah Roni mengkonsumsi tambelo, sakit yang berada di sekujur tubuhnya berangsur menghilang dan membaik. Makanya dengan tambelo, Roni dapat meniti hari di Otakwa. Demikian kata judul buku. Hikmah dari buku ini, pertama tentang kesederhanaan, kejujuran yang diajarkan dari buku ini bisa menjadi pelajaran buat kita yang membacanya. Yang selanjutnya, buku ini membawa pembacanya untuk berwisata ke kekayaan budaya Nusantara yang berlatar suku Pulau Kamaro. Dan di sana juga banyak, di dalamnya diceritakan bahasa-bahasa suku Pulau Kamaro. Di antaranya terdapat kata Yo'o, artinya sungai besar. Karaka itu kepiting besar yang merupakan makanan khas dari suku Pulau Kamaro. Dan amare, mayat. Jadi ketika menemukan mayat, amare, amare, itu amare itu adalah mayat ya. Kemudian kaumatokopea ioko, artinya selamat pagi, dan nimao, terima kasih. Demikian presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa menjadi pemicu atau menumbuh kembangkan minat membaca, khususnya bagi mereka yang menonton tayangan video ini, sehingga buku Tambelo Meniti Hari di Otakwa diburu dan dibaca. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa lagi dengan saya di review buku yang ketiga. Terima kasih.